Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-28 akan mempertemukan PSIS Semarang melawan Persikabo. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini? Yuk kita bahas di Fomatic Channel. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Catat waktunya dan kita tonton ya. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir sampai saat ini, PSIS masih belum bisa meraih kemenangan. Jadi di 5 pertandingan mereka terakhir mereka berhasil bermain imbang 3 kali dan kalah sebanyak 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus bermain imbang dengan Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, sedangkan Persikabo di 5 pertandingan mereka terakhir mereka berhasil menang 2 kali, draw 1 kali dan kalah 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan PSS Sleman dengan skor 2-0. Kalau kita melihat klasemen sementara saat ini PSIS berada di peringkat 8 ya. Dari 27 kali pertandingan mereka berhasil menang 8 kali, draw 11 kali dan kalah sebanyak 8 kali dengan poin di angka 35. Sedangkan Persikabo saat ini berada di peringkat ke-12. Dari 27 kali pertandingan mereka berhasil menang 7 kali, draw 8 kali dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 30. Kalau kita melihat insight-nya saat ini PSIS Semarang hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan Persikabo berhasil mencetak 6 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, saat ini PSIS Semarang berhasil menang 2 kali atas Persikabo, mereka draw 1 kali dan Persikabo juga ternyata menang 2 kali atas PSIS Semarang. Nah, di pertandingan terakhir mereka bermain imbang dengan skor 2-2. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, PSIS Semarang dalam hal produktivitas dia mampu mencetakkan gol sebanyak 0,9,6 gol per pertandingan, sedangkan Persikabo di angka 1,37 gol per pertandingan ya. Sedangkan dalam hal pertahanan atau kebobolan, angkanya PSIS Semarang cukup baik, yaitu masih di bawah 1, yaitu di angka 0,85 gol per pertandingan. Nah, sedangkan Persikabo angkanya lumayan besar ya, yaitu di angka 1,33 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir imbang dengan skor 2-2, secara penguasaan bola Persikabo lebih unggul yaitu sebanyak 52%, tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol ternyata PSIS lah yang lebih unggul yaitu sebanyak 7 kali. Tapi dalam hal tembakan ke arah gawangnya ternyata Persikabo yang lebih unggul sebanyak 4 kali. Kalau kita melihat secara serangan, PSIS Semarang lah yang unggul yaitu sebanyak 93 kali serangan. Dan sedangkan dalam hal serangan berbahaya ternyata Persikabo yang lebih unggul sebanyak 86 kali serangan berbahaya. Nah, sedangkan PSIS Semarang hanya di angka 56 kali serangan berbahaya. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya statistik antara PSIS Semarang dengan Persikabo nggak jauh beda ya kalau menurut kami. Karena dalam hal produktivitas memang Persikabo lebih unggul, tapi dalam hal pertahanan ternyata PSIS Semarang lah yang lebih unggul dibandingkan dengan Persikabo. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir pun saat ini memang PSIS Semarang masih mempunyai PR terkait dengan produktivitas ya, karena mereka sampai sekarang belum mampu menang sama sekali di 5 pertandingan mereka terakhir. Nah, sedangkan Persikabo kalau di 5 pertandingan mereka terakhir mereka berhasil menang 2 kali dan di pertandingan terakhir pun mereka berhasil menang melawan PSS Sleman dengan skor 2-0 ya. Nah, kalau kita melihat pertemuan mereka terakhir sebenarnya secara statistik pun mereka nggak jauh beda sih sebenarnya antara penguasaan bola, baik kesempatan menciptakan gol maupun serangan mereka saling berbagi ya. Baik Persikabo lebih unggul maupun PSIS Semarang yang lebih unggul. Jadi sebenarnya di pertandingan kemarin memang mereka secara hasil memang sudah imbang dan secara permainan pun juga imbang sebenarnya. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir PSIS Semarang melawan Borneo FC, memang PSIS Semarang mempunyai faktor dalam hal pertahanan ya. Jadi kemarin bahkan mereka hampir kalah sebenarnya, tapi untungnya penaltinya Boa Salosa gagal ya. Akhirnya mereka tetap imbang. Padahal PSIS Semarang kemarin udah sempat unggul lebih dahulu, tapi akhirnya nggak selang waktu, dalam cuma jarak beberapa menit akhirnya Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan. Jadi mereka masih kurang bisa menjaga konsentrasi lini pertahanannya mereka. Nah, sedangkan kalau kita melihat pertandingan antara Persikabo melawan PSS Sleman, bisa dibilang kalau Persikabo sudah kembali ke alamnya karena secara Alves sudah mampu bergerak, sudah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan di timnya dia. Karena kemarin waktu mereka melawan Bayangkara FC sepertinya memang
Ciro Alves tidak mampu banyak bergerak leluasa ya. Dan akhirnya mereka pun kalah dari counter attack-nya Bayangkara FC. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persikabo, memang secara produktivitas Persikabo lebih unggul. Persikabo mempunyai seseorang Ciro Alves yang bisa dibilang sangat produktif sekali, skill individunya juga luar biasa sekali. Tapi PSIS Semarang mempunyai lini pertahanan yang cukup solid kalau menurut kami. Nah, ini sepertinya akan mampu untuk meredam Ciro Alves seperti apa yang dilakukan oleh Bayangkara FC. Tapi memang mungkin PSIS Semarang punya masalah dalam hal serangan baliknya. Nah, kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang. Kecuali PSIS Semarang mampu memanfaatkan serangan balik, karena sepertinya Persikabo sepertinya agak susah ketika mereka berhadapan dengan serangan balik. Nah, mungkin PSIS Semarang bisa memanfaatkan hal ini. Dan ketika mereka bisa memanfaatkan hal itu, bisa jadi malah PSIS Semarang yang memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa ditonton pertandingannya. Maju sepak bola Indonesia. Adios.